Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nazala Salsabil dengan NIM 2300364 dari Prodi S1 Keperawatan. Pada saat ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan retorika, manajemen aksi yang kritis dan juga inovatif. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita awali pembahasan dengan mengetahui apa itu retorika. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani retrike yang berarti seni kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Aristoteles dalam bukunya Retorik mengemukakan pengertian retorika, yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu secara efektif untuk mempersuasif orang lain. Retorika mulai dikenal pada tahun 465 sebelum Masehi ketika Koraks menulis majalah berjudul Technilagon, Seni Kata-Kata. Pada waktu itu, seni berbicara atau ilmu berbicara hanya digunakan untuk membela diri dan juga mempengaruhi orang lain. Prinsip dasar retorika yang pertama adalah penguasaan secara aktif sejumlah besar kosakata bahasa yang dikuasainya. Semakin besar jumlah kosakata yang dikuasai secara aktif, semakin besar kemampuan memilih kata-kata yang tepat dan sesuai untuk menyampaikan pikiran. Kedua, penguasaan secara aktif kaidah-kaidah ketatabahasaan yang memungkinkan pembicara menggunakan bermacam-macam bentuk kata dengan nuansa dan juga konotasi yang berbeda-beda. Ketiga, mengenal dan menguasai bermacam-macam gaya bahasa dan mampu untuk menciptakan gaya yang hidup dan baru untuk lebih menarik perhatian pendengar dan lebih memudahkan penyampaian pikiran pembicara. Keempat, memiliki kemampuan penalaran yang baik sehingga pikiran pembicara dapat disajikan dalam suatu urutan yang teratur dan juga logis. Kelima, memiliki pengetahuan dan juga wawasan umum yang dapat menunjang penyampaian pikiran sebagai bukti real bahwa pikiran pembicara adalah benar dan juga logis. Selanjutnya, kita memasuki apa itu pengertian manajemen aksi. Pengertian aksi atau demonstrasi adalah suatu model pernyataan sikap, penyuaraan pendapat, opini, atau tuntutan yang dilakukan dengan jumlah massa tertentu dan dengan teknik tertentu agar mendapat perhatian dari pihak yang dituju tanpa menggunakan mekanisme konvensional atau birokrasi. Demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuatan keputusan untuk melakukan sesuatu. Latar belakang aksi, umumnya aksi dilakukan untuk merubah sistem politik, pemantauan acara-acara publik, dan masalah-masalah dalam masyarakat. Menerapkan putusan kebijakan tentang masalah-masalah dalam masyarakat, berunding dan membuat keputusan tentang masalah-masalah masyarakat, dan mempengaruhi para pembuat putusan kebijakan tentang masalah-masalah masyarakat yang terjadi real dan juga nyata menjadi permasalahan di antara masyarakat. Kita masuk pada penyikapan isu. Penyikapan isu yaitu audiensi, advokasi, dan penyampaian pendapat di muka umum. Audiensi adalah proses mendengar pendapat dua pihak atau lebih untuk membahas hal-hal tertentu. Advokasi. Advokasi atau dalam bahasa internasional atau Inggris dikenal dengan sebutan advocacy adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan yang aktif. Pada tingkat mahasiswa, advokasi biasa dikenal sebagai salah satu departemen dari BEM yang bertugas menjaring aspirasi mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi. Tujuan dari advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan, khususnya kebijakan publik. Landasan hukum. Dasar hukum menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu 1.
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kedua, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan juga mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini, termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. Ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali melalui pasal 9 ayat 2 disampaikan. Yang pertama, di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat. Kedua, objek-objek vital nasional, dan juga ketiga pada hari besar nasional. Kode etik. Untuk menjaga konsistensi gerakan, beberapa elemen gerakan mahasiswa memiliki kode etik aksi. Kode etik ini pula yang menjadi faktor pembeda aksi yang satu dengan aksi yang lainnya. Umumnya, kode etiknya adalah memulai dan menutup aksi dengan doa, tidak membaurkan peserta aksi putra dengan putri, dan juga tidak mencemooh seseorang dari cacat fisiknya. Faktor pembeda lainnya adalah lirik lagu-lagu perjuangan dan kata-kata pekik teriakan. Selanjutnya ada mekanisme keputusan. Keputusan aksi sebaiknya didiskusikan secara matang analisis SWOT-nya. Organisasi intrakampus mempunyai mekanisme yang berbeda, namun hampir sama dengan mahasiswa ekstra. Di ekstra, jalur pengambilan keputusan lebih pendek, sehingga keputusan aksi dapat lebih cepat dieksekusi. Secara garis besar, mekanisme lahirnya keputusan aksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diskusi awal. Yang kedua adalah diskusi lanjutan, pelibatan kader, menghadirkan pakar, penerbitan press release. Ketiga, pembentukan tim teknis aksi. Keempat adalah aksi di lapangan. Tahapan-tahapan aksi massa. Yang pertama ada praaksi, kedua selama aksi, ketiga pasca aksi. Praaksi, melakukan konsolidasi. Sebelum melakukan aksi tuntutan mahasiswa, hal yang pertama dilakukan adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menyatukan, memperkuat, dan memperteguh hubungan antara dua kelompok atau lebih, sehingga terbentuk suatu persatuan yang lebih kuat. Tujuan dilakukannya konsolidasi adalah untuk mempersatukan setiap elemen yang memiliki kesamaan tertentu. Selanjutnya, Debbie Krismanto menjelaskan bahwa dalam konsolidasi ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada yang bersifat substansi dan juga ada yang bersifat teknis. Yang pertama adalah substansi, terdiri dari target aksi dan juga isu. Isu adalah langkah awal sebelum melakukan aksi atau propaganda, dan juga dapat dikatakan bahwa kehadiran isu harus menjadi syarat utama dalam pengadvokasian sebuah peristiwa. Isu pun harus menjadi makanan utama bagi seluruh mahasiswa, karena hal tersebut akan menjadi acuan pada kemudian hari untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Jika aksi adalah hal yang terakhir yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, maka pengangkatan isu adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk mengubah Indonesia. Yang kedua adalah teknis. Teknis meliputi titik kumpul peserta aksi, rute aksi apabila aksi dilakukan secara berkeliling, alat-alat meliputi spanduk, toa, bendera, press release, pamflet, alat-alat teatrikal apabila ada, dan sebagainya. Selanjutnya susunan dan tugas perangkat aksi.
Perangkat aksi adalah person-person yang terlibat dalam suksesnya sebuah aksi. Mereka diantaranya adalah korlap. Koordinator lapangan adalah pemegang komando ketika aksi sedang berjalan. Peserta aksi harus menaati setiap arahan dari korlap. Korlap memperoleh masukan informasi dari perangkat lain yang akan digunakannya untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Korlap juga yang bertugas menjaga stamina massa agar tidak loyo dan tetap konsentrasi ke aksi. Korlap bukanlah amanah yang mudah, ia memperoleh dari proses jangka panjang. Korlap adalah orang yang paling mengerti terkait isu yang sedang diperjuangkan, sehingga wawasan pengetahuannya dapat dikatakan lebih banyak dari yang lainnya. Korlap dapat juga untuk melakukan orasi. Yang kedua adalah orator. Terkadang diperlukan orator khusus selain korlap, khususnya pada aksi aliansi atau aksi yang melibatkan tokoh. Para orator ini menyampaikan orasi berdasarkan isu yang telah disepakati bersama. Bobot suatu orasi ditentukan oleh susunan kalimat, data up-to-date, dan kualitas pernyataan sikap. Orator harus menunjukkan performance yang agresif dan juga karismatik. Seorang orator haruslah menguasai materi ataupun isu yang hendak diangkat. Menggunakan bahasa yang jelas, sesuai dengan tipe massa, melantangkannya, dan doktriner melalui retorika-retorika yang dapat menghegemoni massa. Ketiga, agitator. Agitator adalah pembangkit semangat massa dengan pekik teriakan di sela-sela orasi korlap dan orator. Ia juga membantu korlap untuk menjaga stamina massa dengan memimpin lagu dan juga yel-yel. Keempat, negosiator. Terkadang diperlukan person yang khusus bertugas untuk melakukan negosiasi. Negosiasi ini dilakukan kepada aparat polisi atau pihak-pihak yang ingin dituju jika aksi disetting audiensi. 5. Humas. Tim humas adalah salah satu elemen penting aksi. Tim humas bertanggung jawab dalam menjembatani aksi kepada para jurnalis. Mereka membuat press release. Bobot press release ini dibuat berdasarkan nilai-nilai jurnalistik. Disebut sukses jika media tidak bisa memuat tuntutan atau opini yang hendak digulirkan oleh aksi. Keenam, security atau border. Tim ini bertugas menjaga keamanan peserta aksi. Mereka juga wajib untuk mengidentifikasi para penyusup atau aparat yang hendak memprovokasi agar aksi berakhir chaos. Tim ini memiliki bahasa tersendiri yang hanya diketahui oleh sedikit orang dari peserta aksi. Ketujuh adalah dokumenter. Tim ini membackup tim humas, tetapi inti tugasnya adalah mendokumentasi aksi dari awal hingga akhir, serta membuat kronologis aksi. Dokumentasi ini dengan kamera, handycam, ataupun notes. Data ini akan digunakan sebagai bukti otentik jika aksi mengalami kekerasan dari aparat atau massa yang lain. Yang kedelapan ada medis. Tugas ini memang spesifik bagi mereka yang menguasai ilmu medis. Umumnya berasal dari mahasiswa kedokteran atau mereka yang pernah terlibat dalam aktivitas kepalang merahan atau bulan sabit. Tim ini memberikan pertolongan pertama kepada peserta aksi yang mengalami cedera. Kesembilan adalah tim kreatif. Tim ini memiliki kewenangan untuk mendesain sebuah atraksi seni atau instalasi sesuai amanat hasil musyawarah. 10 adalah logistik. Perangkat logistik adalah bertugas menyediakan perlengkapan-perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Selanjutnya, dalam praaksi juga harus memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian minimal 3 hari sebelum aksi dilaksanakan, dengan minimal memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan juga rute, waktu dan juga lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi atau kelompok atau perseorangan, alat peraga yang akan digunakan, dan juga jumlah peserta. Serta pada saat praaksi harus menyiapkan absensi peserta aksi untuk mengetahui ada berapa banyak jumlah mahasiswa yang akan melakukan aksi. Semasa aksi, dalam tahapan inilah peran dan juga fungsi dari perangkat aksi diaplikasikan sesuai dengan tugas masing-masing. Briefing,
Orasi-orasi pembukaan menyosialisasikan persoalan kepada publik dan diakhiri dengan tuntutan-tuntutan, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, menjaga semangat peserta aksi, dan juga koordinasi dengan aparat keamanan dan juga media. Selanjutnya, pasca aksi, melihat absensi, meninjau secara keseluruhan absensi dari massa yang hadir. Selanjutnya ada evaluasi. Tujuan diadakannya evaluasi yaitu untuk mengetahui kesolidan masa aksi, mengukur tingkat keberhasilan aksi, ketiga mengetahui kelemahan dan juga kesalahan aksi. Selanjutnya rekomendasi, mencari lebih lanjut rekomendasi terkait gerakan yang dilakukan agar kedepannya gerakan tersebut berlangsung dengan jauh lebih baik. Tidak henti-hentinya membahas terkait dengan mahasiswa sebagai agen of change dan social control yang tentu memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan bagi bumi pertiwi. Perubahan bagaimanapun harus terjadi karena harapan masyarakat ada pada benih penerus bangsa kritis dalam diri mahasiswa. Maka, perubahan tersebut haruslah dimulai dalam diri kita masing-masing, karena sesuatu hal yang besar berawal dari nilai-nilai yang kecil. Bagaimana akan membawa perubahan bangsa jika dalam diri saja tidak tertanam perubahan? Mulailah perubahan tersebut dengan membiasakan diri untuk mengkonsumsi hal yang positif, merubah diri menjadi lebih baik. Mahasiswa menjadi contoh masyarakat sudah seharusnya menjadi role model yang baik dengan melakukan perubahan setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.